Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mulai pelayanan doa di sore hari ini, saya ajak Anda, dimanapun berada, mari arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu saat ini mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu, pertolongan, penjagaan, pemeliharaanmu atas setiap kami. Engkau Tuhan pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setiamu di tengah-tengah ketidakbenaran kami dalam cara berpikir. Engkau tetap menyertai kami. Tetapi Tuhan, tolong kekasih-kekasih-Mu dimanapun berada, agar Engkau Tuhan menjawab doa pergumulan mereka, agar Engkau Tuhan membuat mujizat bagi mereka, agar Engkau mengutus malaikatmu saat ini untuk menjamah mereka dan menyelesaikan masalah mereka, memberi solusi untuk masalah-masalah mereka, pergumulan sakit penyakit, dan juga keterikatan dengan segala yang jahat. Engkau Tuhan yang melepaskan. Demikian saat ini hamba-Mu secara khusus menguduskan, Engkau kuduskan setiap kami untuk saat pelayanan doa ini. Layakkan kami dan segala kuasa yang berbeda. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Yang jahat dari si jahat dan juga yang jahat dari manusia, hamba-Mu ikat dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa mengucap syukur kepadamu dan membuka pelayanan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mendengar firman Tuhan tentang Yesus ditolak di Nazaret. Silakan dibuka dalam Markus pasal 6 ayat 1-6. Ya, saudara penonton, kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Kitab Markus. Injil Kitab Markus 6 ayat 1-6. Sekali lagi, Injil Kitab Markus 6 ayat 1-6 yang diberi judul Yesus ditolak di Nazaret. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kemarin kita sedikit sudah melihat bagaimana orang-orang di Gerasa menolak dia, bagaimana mereka tidak mau Tuhan masuk dalam desa mereka, di wilayah mereka, dan mereka telah menolak. Kemudian kita juga telah melihat bagaimana harapan atau keinginan Tuhan terhadap kita, bahwa dia menginginkan kita tidak menolak dia ketika dia merambah dan masuk wilayah hidup kita, pada sentral hidup kita, bahkan pada urusan-urusan yang berhubungan dengan keuangan. Kita jangan menolak dia. Selama orang itu percaya dan berharap kepada Tuhan untuk segala sesuatu dalam hidupnya terjadi sesuai rencana Tuhan, tentulah tidak boleh dia menolak. Karena kepada saya juga banyak tahun yang lalu, Roh Kudus Tuhan mengatakan bahwa ketika saya katakan berhenti, karena terlalu berat, saya bilang berhenti. Maka dia bilang, apakah maksudmu engkau mau Tuhan itu berhenti bekerja dalam hidupmu? Nah, penonton sekalian,
Ini penolakan orang-orang di Nazaret di tempatnya sendiri. Penolakan orang-orang dilakukan kepada Yesus Tuhan karena masalahnya mereka mengenal Dia. Kalau perincian tadi, Dia dikatakan anak Maria. Jadi saya pikir apakah Markus sendiri atau orang yang mengedit pertama kali Alkitab ini yang telah mengeluarkan kata-kata yang sangat kasar. Karena di sini kata-katanya jelas lebih dari ini. Dia dikatakan anak Maria, dia tukang kayu, saudara-saudaranya itu ada sama mereka. Jadi untuk firman-Nya yang dibawakan dan untuk perbuatannya melakukan mujizat itu jadi pertanyaan. Mereka tolak dia, mereka kecewa. Mereka berharap yang tinggi-tinggi, yang ilahi. Mereka berharap terjadi sesuatu dalam hidup mereka dan mereka tidak mau itu dari orang yang di antara mereka. Nah, masalahnya ini, penilaian mereka kepada Yesus Tuhan itu sebenarnya jauh lebih kasar dari yang ditulis di dalam Injil Markus ini. Mereka berkata dia anak Maria, ibunya itu Maria. Kemudian kenapa? Padahal pemahaman orang Yahudi itu, biasanya mereka bilang, bapaknya itu, bapaknya siapa? Dia misalnya anak Yusuf. Anak Yusuf. Itu biasanya harus dibilang, tapi kenapa tidak? Karena posisinya ini, dia dari standar adat istiadat itu, posisinya itu seperti anak haram, itu fakta. Jadi sulit, mereka kecewa. Masa orang seperti ini keadaannya? Dia seperti apa, dia anak seperti ini, dia tidak jelas bapaknya yang mana. Kemudian dia itu mengadakan sesuatu yang sekalipun sangat mengagumkan dan menakjubkan mereka, mereka tidak percaya. Dan di situ boleh dikata Markus menulis tidak ada mujizat yang terjadi. Hanya orang-orang yang tumpangan tangan. Kalau kita lihat bagaimana ini, sebenarnya penolakan ini, saya juga jujur saja pernah hampir menolak kekristenan ini. Kenapa? Ketika saya mulai mencari Tuhan, saya ada pada sebuah persimpangan karena saya mendapati adanya di wilayah agama yang lain ada orang-orang yang memang sangat sakti. Kemudian saya berhadapan dengan kenyataan para pendeta di sekitar saya, waktu itu saya masih sangat muda, itu cuma tahu berkhotbah, cuma tahu bicara, cuma tahu cuap-cuap, tidak jelas, tidak dapat membuktikan Tuhan itu bagaimana, tidak dapat melakukan apa yang dikerjakan Tuhan. Kan Tuhan bukan hanya mengajar, Dia juga itu melakukan mujizat, mendoakan orang sakit, dan orang disembuhkan. Nah, ini masalahnya. Saya di persimpangan gara-gara ini. Saya kritisi kekristenan kita. Ini kekristenan ini bagaimana ini? Saya bingung juga. Saya lihat pendeta A, pendeta B, pendeta C, pendeta E, pendeta F, pendeta G. Aduh. Cuma tahu berbicara. Tidak ada bukti yang dapat mereka tunjukkan bahwa Yesus Kristus yang tertulis dalam Alkitab ini betul-betul Tuhan yang Maha Kuasa. Ini tidak dapat ditunjukkan, ini masalahnya. Jadi saya bilang begini, oke Tuhan, saya akan cari Engkau. Kalau sampai juga sama seperti mereka, saya tidak ketemu Engkau, saya tidak mau jadi orang yang cuap-cuap, yang berkhotbah saja, saya tidak mau. Saya ingin agar apa yang dikerjakan Tuhan saat Ia ada di bumi itu, saya juga mengerjakannya. Karena itu perintah. Itu amanat agung sebelum Dia naik ke sorga. Jadi saya bilang, oke, saya bertekun. Saya cari Engkau. Saya cari. Dan puji Tuhan, Tuhan kita itu Tuhan yang hidup dan maha kuasa. Jadi kekecewaan saya atau rasa penolakan saya itu kemudian tidak ada lagi. Dan yang terjadi, ada teman-teman saya juga yang pindah agama. Atau sangat skeptis dengan kekristenan karena ini masalahnya. Dan terpaksa saya harus tunjukkan. Saya harus tunjukkan bahwa memang Tuhan itu hidup. Tuhan itu maha kuasa. Nah, satu lagi yang saya mau ingatkan bahwa orang-orang ini menolak Tuhan. Mereka kecewa. Karena mereka mengenal Dia. Posisi bapaknya tidak jelas. Yusuf atau siapa. Mereka kan tahu sekali itu. Mereka tahu sekali itu. Jadi,
mereka menolak dan mereka kecewa dengan keadaan yang seperti ini. Apakah Allah di sorga itu kekurangan orang untuk melakukan sesuatu, walaupun akhirnya Tuhan itu mengclearance. Tidak ada nabi yang dihormati di tempatnya sendiri. Yaitu sangat benar. Karena mereka menilai berdasarkan situasi. Dan memang untuk percaya Tuhan, kita diharapkan tidak menolak Tuhan dan tidak kecewa. Dan kita harus berusaha sungguh-sungguh membuat kekristenan ini sebagai sebuah kenyataan. Bukan sebuah dongengan. Kekristenan ini sebuah fakta. Fakta rohani yang mewujud menjadi fakta material alamiah jasmania. Dan bukan sekedar kata-kata doang. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari penonton. Ada orang kecewa. Saya pernah dengar perkataannya. Dia bilang, saya sudah berdoa. Saya sudah cari hamba Tuhan, tapi saya belum juga disembuhkan Tuhan. Dia kecewa. Dan rasa penolakan terhadap Tuhan sendiri itu dalam dirinya itu ada. Saya bilang, hati orang ini pahit. Dia sudah cari hamba Tuhan yang kaliber itu, katanya A, B, C, D yang dari luar negeri, tapi dia belum sembuh-sembuh juga. Saya bilang, ini bagaimana, masalahnya bagaimana? Akhirnya saya dapati, ketika saya sakit kanker otak, saya tahu bahwa kemudian saya harus bergumul, dan satu waktu, lama setelah itu baru Tuhan menyembuhkan saya. Bukan otomatis seperti orang-orang tertentu. Tadi ada seorang bapak yang secara otomatis dia kena radiasi. Waktu dia di Tomohon itu kerja itu sebagai tukang las. Kemudian kena radiasi dia. Mukanya bengkak, langsung sembuh saat itu juga. Besok pagi katanya dia bangun, langsung sembuh. Otomatis saya tidak mendapatkan itu waktu saya mengalami kanker otak itu. Saya tidak mendapati seperti itu. Yang saya alami adalah Tuhan seperti menguji saya. Tuhan seperti menguji saya. Dan saya bersemangat, saya tetap berharap Tuhan menolong saya sampai satu hari dia menyembuhkan. Kalau Anda sakit dan berdoa belum sembuh, itu biasanya yang saya dapati mungkin Tuhan mau menguji Anda. Atau Anda tidak percaya kepadanya. Karena memang kalau orang datang kepada Tuhan, dia tidak boleh alternatif lain. Ada orang berpikir, kalau saya tidak sembuh di sini, saya cari dokter ini saja, atau saya cari obat. Jangan. Kalau engkau percaya Tuhan, apapun dapat terjadi. Kesembuhan yang kalau engkau belum sembuh, saat itu engkau juga harus tetap percaya. Sehingga terjadi kesembuhan dan pertolongan Tuhan. Hal yang sangat menarik untuk membuat Tuhan itu nyata. Ini maksud saya. Sangat menarik untuk membuat Tuhan itu nyata. Cuma banyak orang itu suka instan. Padahal tidak ada hamba Tuhan instan. Dengar baik-baik. Tidak ada hamba Tuhan instan. Orang diproses untuk sebuah jangka waktu yang panjang. Semakin besar pemakaian Tuhan kepadanya, semakin panjang proses dan jangka waktu proses itu semakin panjang. Misalnya Musa, 40 tahun di padang gurun. Elia itu kurang lebih sama 40 tahun itu di hutan-hutan. Mereka itu mempunyai bobot karena mereka itu kan itu dua kaki dian di hadapan Allah. Manusia yang terdekat posisinya dengan Allah itu Nabi Elia dan Nabi Musa. Nah, untuk memproses mereka itu butuh waktu 40 tahun. Disendirikan, disunyikan, dibawa ke tempat sunyi sepi. Yang satu ke padang, yang satu ke hutan rimba. Nah, ini masalahnya. Jadi, cara Tuhan juga ada kalanya orang-orang tertentu dibuat itu berdoa itu belum belum sembuh. Tuhan juga mau menguji engkau, atau mungkin engkau tidak percaya kepadanya. Kalau saya percaya. Saya pernah periksa, Tuhan, apakah saya tidak percaya ini kepada engkau? Saya percaya. Dan saya dapat kesaksian roh. Iya, engkau percaya. Lantas kenapa saya belum sembuh? Dia diam. Sampai suatu waktu, dia datang, menjamah dan menyembuhkan saya dan melepaskan saya dari kanker otak. Nah, ini masalahnya. Untuk segala sesuatu punya pergumulan dan punya jangka waktu. Tidak ada hamba Tuhan instan. Habis sekolah teologi, kemudian itu jadi pendeta, kemudian itu melayani, dan dikatakan hamba Tuhan itu nonsen. Hamba Tuhan itu pilihan Tuhan, prosesnya panjang. Itu seperti Elia dan Elisa, seperti Elia, seperti Elisa, itu seperti Paulus, seperti Rasul Yohanes. Seperti itu hamba Tuhan.
Tidak ada sekolah Alkitab dan tidak ada sekolah teologi yang dapat membuat hamba Tuhan. Hamba Tuhan dibuat dan diciptakan Tuhan, bukan menurut format pikiran manusia dengan teologinya. Allah tidak dapat diilmukan. Allah tidak dapat diteorikan. Allah itu makhluk yang maha kuasa dan sangat dinamis. Dia bergerak menurut kehendaknya. Kita tidak bisa membatasi dia dengan kebudayaan manusia kita. Apalagi ilmu kita yang dinamakan teologi. Itu nonsen. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Anda percaya kepadanya. Tidak penting apa yang terjadi dalam hidup Anda. Tuhan ingin Anda percaya kepadanya. Dan jangan menolak dia. Jangan menolak dia. Harga yang sangat mahal telah ditebusnya setiap kita dari dosa kejahatan kita yang sangat hebat, bahkan dari kutuk yang sangat dahsyat yang dapat membuat kita binasa. Telah ditebusnya kita dengan harga yang sangat mahal. Nah, saudara penonton, Anda berpikir bagaimana caranya Anda harus percaya? Pokoknya percaya, tetap pegang apa yang Anda percaya. Dan seperti apa yang dipercaya orang itu yang terjadi. Cuma tolong cross check. Tanya Tuhan, tanya Roh Kudus. Apakah yang saya pegang ini memang betul dari Tuhan? Apakah ini akan terjadi atau tidak? Karena apa? Roh Kudus Tuhan mengatakan kepada saya, banyak orang percaya apa yang tak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Banyak orang percaya apa yang tak akan pernah terjadi dalam hidupnya. Apakah Anda termasuk yang satu di situ? Ini masalahnya. Saya bertemu seorang tua. Saya waktu itu ber-28-29 tahun. Opa ini 60 tahun lebih. Saya tanya, bagaimana harapannya dia berharap bertemu dengan Tuhan, dan dia berharap terjadi ini itu, jadi tidak terjadi. Tidak terjadi. Saya bilang, oke, Opa, kalau itu cerita misalnya Opa masih muda seperti saya, umur 28-29 tahun, apa harapan Opa? Dia bilang, harapan saya begini-begini, doa saya begini-begini, tapi tidak terjadi seperti itu. Sekarang saya sudah hampir pergi. Katanya sudah hampir berlalu dia, tapi belum juga terjadi. Kenapa? Karena dia tidak cross check apa yang dia percaya dari Tuhan atau bukan. Ini masalahnya. Banyak orang itu seperti mimpi si Muin, mempercayai sesuatu yang tidak akan terjadi. Katanya penglihatan ini. Periksa, cross check lagi, tanya Roh Kudus, apakah betul itu dari Tuhan atau bukan? Betulkah itu ditetapkan Tuhan atau bukan? Jangan kita pegang sesuatu yang tidak jelas. Allah, Tuhan hanya satu. Tetapi banyak sekali roh yang lain, yang asing, yang kepada orang yang punya bakat penglihatan itu, atau punya bakat pendengaran rohani, atau punya bakat bernubuat, dia itu bisa menyaru. Malaikat terang, seperti malaikat terang, dia itu iblis. Hati-hati. Bahkan kata-kata dalam Alkitab, hati-hati. Dia dapat menunggang balikan dan faktanya berbeda dari apa keinginan Allah untuk kita pahami dalam Alkitab. Hati-hati. Nah, saya kira ini saja. Saya gambarkan bahwa Anda harus percaya dan berpegang pada apa yang Anda percaya. Tentunya setelah konfirmasi, cross check lagi dengan Roh Kudus. Dan itu pegang, kalau itu betul pegang. Untuk memastikan sebuah penyataan, penglihatan, atau apa yang saya dengar, itu biasanya saya berdoa lama untuk membuktikan. Saya pikir ini bagus, tapi tunggu dulu, saya cross check lagi ya. Saya tanya-tanya, roh tidak menjawab. 3 bulan kemudian dia jawab. Itu bukan daripada aku, jangan engkau pegang itu. Bahaya sekali. Ini banyak orang juga takut masuk dalam pekerjaan roh gara-gara ini. Kenapa? Orang bisa tersesat. Kalau kecenderungan hatinya sedikit tidak baik, tidak benar, tidak positif, dan mau cari kepujian, jadinya tersesat. Dan orang itu bisa dikultus individukan, dia senang-senang saja. Padahal dia tidak tahu dia ini sudah berada dalam posisi yang berbahaya. Dia akan binasa. Karena namanya kemuliaan Tuhan itu tidak bisa kita pelintir. Kita tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Berpeganglah kepada perkataannya. Berpeganglah kepada perkataannya. Uji apakah itu dari dia atau bukan. Jangan malas berhubungan dengan Tuhan. Dia ingin Anda percaya kepadanya. Maksudnya begini juga. Anda itu harus jangan malas berhubungan. Cari tahu. Jangan terlalu banyak mondar-mandir. Terlalu banyak urusan di luar. Terlalu banyak selfie.
terlalu banyak olahraga, tetapi semua itu terbengkalai. Hal kebenaran yang prinsip. Kenapa? Hidup setiap hamba Tuhan dan setiap manusia tergantung apa kata Tuhan. Dengar baik-baik. Hidup Anda tergantung apa kata Tuhan. Kenapa tidak cari kata-kata itu dalam Tuhan, dalam roh? Cari itu dan pegang. Hidup kita itu mau berubah atau bagaimana? Tergantung apa kata Tuhan. Nah, ini masalahnya. Saya pikir firman Tuhan ini jelas. Anda berpegang kepada Dia. Jangan menolak Dia seperti orang-orang di Nazaret. Anda mungkin berpikir lain, Anda pernah mengalami ini dan itu. Jangan pernah menolak Dia. Dan berhubunganlah dengan Tuhan yang sejati. Saya kira Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara penonton, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan kita masuk ke dalam pelayanan doa lewat via WhatsApp. Yang nomornya tertera di masing-masing ponsel HP Android dari Bapak Ibu Saudara-saudari. Atau bisa menghubungi di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi nomor WhatsApp yang telah disebutkan tadi. Dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Dan masuk dari kolom komentar dari Ibu Elma. Shalom Pastor Lefran Takumansang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat hari Minggu Ibu Elma. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Ya, mungkin di Inggris sana sudah mulai bekerja karena di sana kan sudah aman. Ya, terima kasih banyak. Tuhan memberkati Anda. Dan dari Bapak Totela. Selamat hari Minggu Pak Pendeta. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta. Ya, selamat hari Minggu juga. Berurtau, komandan kita ini tugasnya jauh di laut sana. Tapi walaupun tugasnya itu banyak, sebagai seorang polisi, masih sempat juga untuk ikut pelayanan ini. Ya, terima kasih Berurtau. Tuhan memberkati Anda. Ya, dan kami masih membuka pelayanan doa lewat via WhatsApp atau bisa juga lewat via Messenger. Bapak Ibu Saudara-saudari boleh menghubungi lewat via Messenger, menelepon langsung, atau bisa juga di nomor WhatsApp sekaligus nomor telepon dari Bapak Pendeta di 0812-8855-9499. Sekali lagi di 0812-8855-9499. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari boleh langsung menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi dan akan langsung didoakan oleh Bapak Pendeta Lefran Takumansang. Ya, Anda mungkin tidak peka, tidak bisa mendengar suara Roh Kudus, tidak memiliki akses yang cukup kuat ke dunia roh, tidak bisa melihat sesuatu. Anda juga mungkin punya penglihatan dan mendengar suara roh. Tapi Anda juga mungkin gamang, apakah ini dari Tuhan atau bukan. Nah, yang jenis ini, Anda yang mau kepekaan roh itu, Anda boleh pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Pegang jantung Anda dengan tangan kanan, rasakan detak jantung Anda, arahkan hati kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa untuk kekasih-kekasih-Mu ini, mereka yang tidak peka, yang tuli rohani, yang buta rohani, yaitu mereka yang tidak bisa melihat, tidak bisa melihat Roh-Mu, tidak bisa berhubungan dengan Roh-Mu, yang tidak bisa mendengar suara Roh-Mu. Aku perintahkan roh tuli dan buta rohani, keluar dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Berilah mereka kepekaan rohani, agar mereka bisa mendengar dan melihat, bisa mendengar dan melihat, dan bisa mengalami hubungan dengan Tuhan, bisa mengalami tuntunan Roh Kudus dari hari ke hari, waktu ke waktu, di dalam nama Tuhan Yesus. Anda yang gamang, Anda juga pegang dengan jantung
Anda pegang jantung Anda dengan tangan kanan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Mereka yang mendapat perkataan roh dan penglihatan, yang mereka pun bingung dari Tuhan atau bukan, bahkan mereka yang mau menguji apakah dari Tuhan atau bukan, apa yang mereka lihat dan dengar, Engkau Tuhan jamah dan tolong mereka. Penglihatan yang menipu dan juga pendengaran yang tidak dari Tuhan, aku perintahkannya dari mereka dalam nama Yesus, agar rohmu sendiri, yaitu Roh Kudus Tuhan, yang berbicara kepada dan memperlihatkan sesuatu kepada mereka saat ini di dalam nama Yesus, agar terbuka mata hati, mata rohani, dan telinga rohani mereka, dan terbuka pikiran mereka untuk hikmat rohmu bekerja saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, dan masuk dari telepon WhatsApp. Selamat sore, Pak. Ya, sore. Mohon maaf, saya lihat baru Bapak sudah Pak. Apa Pak? Bapak tadi di Facebook. Dan Oh saya iya. dapat nomor Bapak di situ. Gimana, Bro? Saya mau minta doa kesembuhan, Pak. Karena saya Sakit sudah apa? patah. Kaki saya sudah patah, Pak. Patah. Bagian kiri. Di bagian mana patahnya? Iya, Pak. Patah di bagian mana? Bagian depan, Pak. Kiri. Kaki Depan. kiri. Maksudnya betis, lutut, paha, di bagian mana? Lutut, di lutut, Pak. Di lutut. Lutut. Di bawah lutut itu. Di situ. Iya. Sudah berapa Iya, lama? kaki apa ya? Tulang kering, Pak. Di bawah lutut. Sudah 2 minggu lebih, Pak. Ya, gimana? Bro, namanya siapa ini? Dengan bro siapa? Nama saya Pak, perkenalkan. Ya? Nama saya Hadirat Syukurdoro, Syukur Doro. asal dari Nias, stay di Bandung, tinggal di Bandung, Pak. Oh iya, memang Nias banyak nama syukur ya. Puji Tuhan. Coba pegang bagian yang patah itu dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kanan. Iya, Pak. Berapa lama patahnya ini? Sudah dari tanggal 22, Pak. Tanggal 22, bulan lalu. Pegang bulan dengan lalu, tangan Pak, kanan. bulan 7. Pegang dengan tangan kanan, sudah? Tolong Anda imani, Sudah, Tuhan Pak. Yesus, Engkau jamah tulang yang patah dan juga buat tersambung kembali. Bergerak, tulang yang patah bergerak, Tuhan Yesus. tersambung kembali di dalam nama Yesus. Tulang yang patah merapat, bergerak, merapat, satu dengan yang lain tersambung di dalam nama Yesus. Bergerak dan tersambung satu dengan yang lain, dan tulangnya menjadi kuat, rapat di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi rapat, bergerak dan tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak, tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak, tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Bersyukur apa yang Anda rasa itu? Bersyukur, Pak. Gimana? Anda rasa itu bagaimana? Yang di bagian yang Anda pegang. Bagian apa? Yang Anda rasa bagaimana di bagian yang Anda pegang? Masih belum apa-apa, Pak. Biasa aja. Bagaimana? Ada gerakan Biasa itu? aja, Pak. Ada gerakan tadi? Ada, Pak. Ada. Pegang lagi. Pegang lagi. Ya, Anda imani dia merapat itu tulangnya. Dalam nama Yesus, tulang yang patah tersambung. Tulang yang patah tersambung di dalam nama Yesus. Tulang yang patah tersambung di dalam nama Yesus. Bergerak, tersambung dalam nama Yesus. Tersambung dalam nama Yesus. Tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Bergerak, tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Ya. Bersyukur bagaimana? Halo? Halo, Pak. Ya. Apa yang Anda rasa itu? Panas, Pak. Badanku panas. Panas, jadi panas. Tulangnya gimana? Coba dicek. Sudah rapat betul itu? Sudah tersambung? Coba. Masih belum, Pak. Masih belum, tapi sudah dekat. Jaraknya sudah dekat itu. Sudah, Pak. Sudah. Ya, Anda rapatkan saja. Peringatan, Pak. Hah? Gimana? Peringatan, Pak, kaki saya. Iya, Peringatan. pegang.
Anda imani, agar dia klop itu Anda imani. Pegang lagi dengan tangan kanan. Ya. Tuhan Yesus, Engkau jama syukur. Jama dan sembuhkan ia di dalam nama Yesus. Tulang yang patah tersambung. Tulang yang patah tersambung. Bergerak cepat tersambung dalam nama Yesus. Bergerak cepat tersambung dalam nama Yesus. Bergerak tersambung di dalam nama Yesus. Bergerak tersambung dalam nama Yesus. Tersambung tulangnya. Tersambung di dalam nama Yesus. Tersambung di dalam nama Yesus. Yesus bergerak, tulangnya bergerak, tersambung di dalam nama Yesus. Demikian terjadi. Ya, bersyukur bagaimana? Ya, halo. Halo Pak, bentar Pak. Ya, Biar ya. saya cek, Pak. Ya, coba. Tolong Anda imani ya. Ada perubahan sedikit Pak. Coba Anda bilang perubahannya banyak. Dia ikut pikiran Anda. Iman itu ikut pikiran Anda. Coba sekali lagi. Pegang lagi dengan tangan kanan. Anda berpikir dia berubah banyak. Dalam nama Yesus Engkau jama tulang yang patah. Jama dan buat tulang yang patah tersambung kembali. Tersambung kembali dalam nama Yesus. Tulang yang patah tersambung kembali. Tersambung kembali di dalam nama Yesus. Bergerak. Cepat bergerak merapat dan tersambung. Tersambung tulangnya rapat menjadi normal, tulang tersambung dan kaki kiri kuat dan dapat melangkah normal di dalam nama Tuhan Yesus. Dapat melangkah normal dalam nama tersambung di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Ya, halo. Ya halo Pak. Ya, coba dicek bersyukur. Saya coba berjalan Pak. Ya, jalan saja. Ada perubahan Pak. Ya, Anda iman. Biar saya isi aja Pak, biar Bapak percaya. Gimana? Biar saya video call aja Pak, biar ada Bapak percaya. Bagaimana? Saya kurang dengar. Gimana bersyukur ulang? Biar saya video call aja. Sudah apa? Oh ya, oke. Terakhir, coba pegang lagi. Biar yang lain juga bisa percaya. Oh, di video call nanti. Oke. Jadi sebentar Anda hubungi saya setelah selesai siaran langsung ini ya. Bersyukur. Untuk dirapatkan 100% Anda hubungi saya setelah selesai siaran langsung ini. Oke? Oke Pak. Ya, oke. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Dan masuk dari pesan WhatsApp dari Ibu Seli Wong. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan saya yang rindu memiliki seorang anak laki-laki. Ya, pegang rahim Anda dengan tangan kanan. Engkau jamah Tuhan kekasih-Mu ini dan berkati rahimnya agar ia memperoleh anak laki-laki. Tuhan Allah Bapa Sorgawi, dalam nama Tuhan Engkau tilik kekasih-Mu ini. Sesuai dengan imannya, ia percaya kepadamu dan meminta anak laki-laki dari Tuhan Allah saat ini. Berkati ia, berkati permintaannya. Terima dengan iman di dalam nama Yesus. Terima dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ia Engkau buat memperoleh seorang anak laki-laki. Ya, amin. Demikian Engkau tolong dan buat harapannya terjadi. Singkat dan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dan dari Bapak Tautela lagi. Shalom Pak Pendeta, mohon doakan kesehatan ibu dan keponakan saya serta usaha warung ibu saya agar diberkati Tuhan. Terima kasih. Oke. Berarti Anda angkat tangan kanan ke arah utara, ke arah Manado. Dari Talaut ke arah Manado. Angkat tangan kanan ke arah mereka. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Engkau jamah kekasih-Mu tahu secara khusus untuk permintaannya ini. Menyangkut ibu dan keponakan yang sakit, jamah dan sembuhkan. Terima dengan iman, jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah Tuhan untuk usaha warung dari ibunya.
kekasihmu tahu, ibunya kekasihmu tahu engkau jama, dan berkati warungnya, berkati agar orang-orang datang belanja di warung ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kemujuran keberuntungan daripadamu mengalir saat ini atas ibunya kekasihmu tahu Tela, dan juga atas usaha pekerjaannya yaitu warungnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya, amin. Ya, bro, saya ingat pada ponakan Anda itu saya sudah kasih YouTube saya yang lalu. Suruh mereka lihat lagi doa air putih untuk kesembuhan, untuk obat itu. Ikuti itu dan nanti percik di depan warung itu, percik di depan warung itu. Di depan dan juga di dalam. Dan jangan lupa ibu Anda itu cuci muka, kalau beliau itu yang jaga warungnya. Tolong cuci muka dengan air itu setiap pagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Dan dari Ibu Catherine, selamat hari Minggu Bapak Pendeta Lefran. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak. Ya, terima kasih Ibu Catherine. Bagaimana Sabah Malaysia aman-aman? Ya, saya harapkan Tuhan memberkati Anda, dan untuk pekerjaan Anda Tuhan menolong Anda hingga Anda boleh kembali lagi ke tanah air. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, tekanan darah tinggi, atau hipertensi, kolesterol, jantung, atau segala jenis sakit penyakit apapun itu, atau yang disebabkan oleh roh jahat, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takemansang dengan nama channel Lefran Takemansang, atau juga bisa PS Lefran Takemansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menonton dan mengimaninya. Karena kuasa Tuhan tak terbatas. Dan jangan lupa untuk mensubscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefran Takemansang, like, komen, dan share untuk membagikannya menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Ya, untuk Ibu tadi, Ibu Seli atau siapa, Seli Wong, Ibu, Anda jangan lupa masuk di doa air putih itu. Ada petunjuk untuk orang yang butuh anak, itu ada petunjuk di situ. Ikuti saja petunjuk di doa itu. Ya, terima kasih. Dan masuk dari pesan WhatsApp. Yang bernama hamba Tuhan Pardosi. Shalom Bapak Pendeta, tolong doanya untuk kesembuhan bapak saya yang sakit parah. Sudah beberapa minggu dirawat di rumah sakit. Dia juga masih terikat kuasa gelap. Mohon doanya Pak, supaya penyakit bapak saya sembuh terlepas dari kuasa gelap dan umurnya dipanjangkan Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Kita berdoa. Apakah posisi Anda di tempat di rumah sakit bersama orang tua Anda atau di mana? Kalau sama-sama boleh pegang bagian tubuhnya yang sakit dengan tangan kanan. Pegang saja jantungnya dengan tangan kanan. Atau kalau Anda tidak di situ, Anda angkat tangan kanan. Bayangkan Anda sedang pegang jantung dari bapak Anda atau bagian tubuh yang lain yang sakit dengan tangan kanan saat ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Engkau jama secara khusus sesuai permintaan Pardosi, Engkau jama ayahnya, jama Tuhan, dan tolong berkati dengan kesembuhan di dalam nama Yesus, dan lepaskan ia dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari yang jahat di dalam nama Yesus. Lepaskan ia dari yang jahat di dalam nama Tuhan, dan berkati ia dengan kesembuhan. Buat tubuhnya sehat dan kuat, sehat dan kuat, sehat dan kuat dalam nama seluruh tubuhnya, sehat dan kuat. Rasa sakit di tubuh hilang, dan juga Engkau berkati mulai dari tulang, darah, demikian juga seluruh organ tubuh, dan juga Engkau berkati dari kepala hingga kaki, jama seluruh organ, jantung, lever, ginjal. Demikian Engkau jama pankreas, usus dan lambung, jama paru-paru, jama seluruh bagian otak dan saraf, jama hingga kaki dan tangan, jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Jama dan sembuhkan di dalam nama Yesus.
Jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir saat ini. Mengalir, menjamah dan menyembuhkan Bapak dari kekasih-Mu Pardosi di dalam nama Tuhan Yesus. Jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dari Ibu Triantri Marpaung, tolong didoakan besok Bapak. Saya masih ke pengadilan supaya orang tua saya dalam perlindungan Tuhan, dan Bapak, saya mendapatkan hak miliknya dalam nama Yesus. Ya, angkat tangankan Anda. Posisi Anda di mana? Apakah sekarang di Bogor atau di mana ini? Gugatannya ada di mana? Di Medan atau di Jawa, wilayah Bogor? Coba angkat tangankan Anda. Arahkan hati kepada Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, berulang kekasih-Mu ini meminta pertolongan-Mu Tuhan. Tolong tilik hak dari orang tuanya di dalam nama Yesus, dan beri mujizat di dalam nama Yesus. Engkau jamah otak daripada hakim-hakim yang berurusan dengan perkara ini, dan jamah juga secara khusus bapaknya, dan tolong beri ia pertolongan secara khusus untuk Engkau Tuhan memberi ia mujizat agar haknya kembali padanya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau jamah hakim-hakim yang terlibat perkara ini di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian jamah dan tolong Engkau bela dia dan beri keadilan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan dari Bapak Tautela, terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga. Amin. Ya, terima kasih juga, Tuhan memberkati Anda. Dan dari nama akun El Yaslomirihi, Shalom Bapak Pendeta, tolong doa buat istri saya yang sakit sebelah kiri tidak dapat bergerak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Anda pegang dengan tangan kanan mulai dari kepala mungkin, atau istri Anda pegang otak dengan tangan kanan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah dan tolong berkati kekasih-Mu ini, yaitu istri dari kekasih-Mu ini yang sakit, tubuhnya bagian kiri tidak bergerak. Jamah otaknya, kerusakan di saraf otak. Engkau jamah dan sembuhkan, lepaskan ia dari stroke di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari stroke di dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan ia dari stroke di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh kirinya bergerak, tangan dan kaki bergerak kembali dalam jamah. Kerusakan di otak sembuh di dalam nama Yesus. Kerusakan di saraf-saraf otak sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Sembuh di dalam nama Yesus. Demikian tubuh kirinya termasuk kaki dan tangan dapat digerakkan lagi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, Bro, Anda sebentar hubungi saya lagi. Selesai siaran langsung ini saya akan mendoakan lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang tergerak hati untuk mendonasi atau berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang ada di masing-masing ponsel HP dari Bapak Ibu saudara-saudari, atau bisa di 081288559499. Sekali lagi di 081288559499. Jika Bapak Ibu saudara-saudari tergerak hati untuk membantu mendonasi atau berpartisipasi membantu pelayanan kami, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor yang telah disebutkan tadi. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Dan dari Ibu Rolinta Sihotang, Shalom Pak Pendeta, selamat hari Minggu dan selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom. Selamat hari Minggu, Ibu Rolinta. Tuhan memberkati Anda sekeluarga. Ya, terima kasih. Ya, masuk dari pesan WhatsApp dari Mas Yanto. Selamat sore Pak, mohon didoakan anak kami ini, dia menderita penyakit, merupakan penyakit ayan, sudah menderita selama 5 tahun.
Ya, pegang saraf otaknya itu pegang dengan tangan kanan. Pegang otaknya itu dengan tangan kanan. Di belakang boleh, di ubun-ubun juga boleh. Arahkan hati kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa, Engkau jamah anak ini dan sembuhkan. Lepaskan dari Ayan. Roh Ayan, epilepsi keluar daripadanya dalam nama Yesus. Roh Ayan, epilepsi keluar daripadanya dalam nama Tuhan Yesus. Roh Ayan, epilepsi keluar daripadanya di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, sekali lagi bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki sakit penyakit, baik dia itu asam urat, kolesterol, darah tinggi atau segala jenis sakit penyakit apapun itu, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumanzang dengan nama channel Lefranta Kumanzang, atau juga bisa PS.Lefranta Kumanzang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi. Dan masuk dari line WhatsApp. Ya, shalom. Ya, shalom. Selamat sore. Gimana, Bro? Bapak Pendeta, mohon dibantu doa, Bapak. Ya. Apa yang mau didoakan, Bro? Mohon dibantu doa. Penyertifikatan tanah, Bapak Pendeta. Penyertifikatan tanah yang mana? Penyertifikatan tanah di Jalan Cisadane. Ya, terus? Jalan Cisadane nomor 29. Jalan Cisadane nomor 29, RT 01 RW 7. Ya, terus? RT 01 RW 7, Kelurahan Joyosuran. Kelurahan Joyosuran, Kecamatan Pasar Kliwon. Terus? Ya, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Oh iya. Bro, Anda kirim pesan itu di WhatsApp sebentar, saya doakan lagi ya. Saya doa sekarang, sebentar saya mau doakan lagi. Nanti saya hubungi Anda atau Anda hubungi saya. Coba masalahnya apa? Di penyertifikatan itu apa masalahnya? Gini Bapak Pendeta. Jadi itu tanah itu masih atas nama kakek buyut saya. Iya. Karto Cundoko. Nanti saya kirim WhatsApp saja Bapak Pendeta. Oke. Iya. Oke, angkat tangan kanan Anda. Angkat tangan kanan Anda. Gimana, angkat ya? Iya, angkat tangan kanan Anda ke arah tanah itu ya. Sudah? Iya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, sesuai permohonan kekasih-Mu ini. Sudah Bapak. Penyertifikatan tanah Engkau jama di alamat yang dimaksud Engkau jama, dan tolong agar urusan ini bisa selesai dan aman. Selesai dan aman segala kendala, halangan, hambatan, rintangan. Aku perintahkan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aman dan terselenggara, singkat dan cepat di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa dan pribadi-pribadi yang menghalangi, menghambat, merintang, aku ikat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Haleluya. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Pendeta. Sebentar di WhatsApp ya. Saya mau lihat lagi tanahnya itu ya. Iya. Ya, oke. Tuhan memberkati. Amin. Ya, masuk lagi dari Bapak Sitorus Pani. Shalom Pak Pendeta, tolong doakan tumor nasofaring di hidung saya dan pembengkakan getah bening di leher sebelah kanan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pegang hidungnya dengan tangan kanan.
Tuhan, Engkau jamah hidungnya dan buat sumbatan-sumbatan tumor kanker dalam hidung. Aku perintahkan susut dan hilang dalam nama Yesus. Susut dan hilang di dalam nama Yesus. Sakala kayada. Yehova Rapaya Himiasana Wasailaim. Irayena lakayada. Tumor kanker di hidung susut dan hilang dalam nama Yesus. Susut dan hilang dalam nama sumbatan-sumbatan di hidung. Terbuka dan juga benjolannya susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Pegang pembengkakan kelenjar di leher Anda dengan tangan kanan. Tuhan Yesus, Engkau jamah dan buat pembengkakan kelenjar. Susut dan hilang. Susut dan hilang. Susut dan hilang. Susut dan hilang di dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Susut dan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Terima dengan iman. Demikian terjadi. Haleluya. Amin. Ya, Bro. Sebentar nanti hubungi lagi saya di WhatsApp saya. Kalau saya sementara berdoa yang lain, tolong Anda pegang. Doa apa saja Anda tetap pegang. Baik yang di leher dan di hidung dengan tangan kanan. Ya, terima kasih. Dan dari Ibu Eti Bani, doakan usaha ayam potong Bapak saya di Kupang untuk diberkati Tuhan. Ya, angkat tangan kanan Anda ke arah Kupang. Kalau tidak salah Ibu Eti ini di Surabaya. Coba angkat tangan kanan ke arah Kupang. Anda bayangkan Anda di situ sekarang ke arah kandang. Ya, Tuhan Engkau berkati usaha ayam potong dari Bapak kekasihmu Eti. Engkau tolong berkati usahanya dengan kemujuran dan keberuntungan. Engkau Tuhan berkati dan tolong di dalam nama Tuhan Yesus. Halangan, hambatan, rintangan aku tolak dalam nama Yesus. Demikian Engkau berkati usaha ini. Segala kuasa yang berbeda, segala sial, kendala, halangan, hambatan, rintangan aku tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Dan dari pesan WhatsApp dari Ibu Rislomiri. Shalom Bapak Pendeta, mohon doa buat istri saya, tangan kiri dan kaki kiri tidak dapat bergerak. Terima kasih. Ya, oke. Ini yang tadi atau yang baru? Yang tadi sudah doakan ini? Oh, baru ini. Oke, pegang dengan tangan kanan, otaknya itu pegang dengan tangan kanan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, Engkau jamah untuk kerusakan di otak saraf yang bermasalah, yang disebabkan kerusakan di otak. Engkau jamah dan buat normal, sehingga kaki dan tangannya dapat digerakkan sempurna. Stroke keluar dalam nama Yesus. Stroke keluar dalam nama Yesus. Stroke keluar dalam nama Tuhan Yesus. Asana yalaimi asadaya lakayada rabilaima asana. Wasadin yahimi asadaya. Di dalam nama Tuhan Yesus demikian terjadi. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Ya, sebentar nanti akan saya buat voice note-nya. Nanti Anda ikuti sampai istri Anda normal kembali 100%. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, kita telah tiba di penghujung acara. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang belum sempat terlayani, Bapak Ibu saudara-saudari boleh menghubungi nomor telepon sekaligus nomor via WhatsApp dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, yang nomornya ada di masing-masing HP Android dari Bapak Ibu saudara-saudari, atau bisa menghubungi di 0812 8855 9499. Sekali lagi di 0812 8855 9499. Dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang memiliki pergumulan sakit penyakit, baik dia itu asam urat, hipertensi, kolesterol, atau jantung, atau segala jenis sakit penyakit apapun itu, atau juga bisa disebabkan oleh roh jahat, Bapak Ibu saudara-saudari boleh masuk ke channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang dan dengan nama channel Lefranta Kumansang, atau juga bisa PS Lefranta Kumansang. Di situ sudah ada doa-doa yang telah disebutkan tadi, dan Bapak Ibu saudara-saudari tinggal menontonnya dan mengimaninya.
karena kuasa Tuhan tidak terbatas kuasanya. Dan jangan lupa untuk meng-subscribe channel YouTube dari Bapak Pendeta Lefranta Kumansang, like, komen, dan membagikannya bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang yang butuh pertolongan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kita berjumpa lagi minggu depan di hari Sabtu dan Minggu di jam 16.30 WITA. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya tidak akan mendoakan air lagi. Air yang di YouTube itu, doa air yang di YouTube, boleh Anda ikuti. Doa air putih itu boleh Anda ikuti untuk semua jenis penyakit, masalah, termasuk roh jahat, dan juga Anda yang butuh kemujuran keberuntungan, masalah-masalah lain, ada di situ, Anda boleh ikuti itu, sesuai petunjuk. Nah, sekarang saya akan tutup dalam doa. Anda yang sakit, Anda pegang bagian yang sakit di tubuh Anda dengan tangan kanan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau jamah mereka yang sakit, jamah dan sembuhkan. Rasa sakit dan nyeri di tubuh hilang dalam nama Yesus. Rasa sakit dan nyeri di tubuh hilang. Penyakit keluar di dalam nama Yesus. Jamah dan sembuhkan. Semua penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua penyakit keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Rasa sakit dan nyeri hilang. Demikian juga Tuhan, mereka yang bermasalah, Engkau jamah, angkat tangan kanan Anda. Untuk masalah mereka Engkau jamah, masalah usaha pekerjaan, masalah perdagangan mereka, demikian pertanian, perkebunan, juga masalah tambak, dan juga posisi mereka sebagai nelayan, demikian sebagai pekerja buruh, tukang, dan juga pegawai negeri, pegawai swasta, dan juga segala macam usaha dagangan mereka, Engkau jamah saat ini dan berkati dengan kemujuran keberuntungan di dalam nama Yesus. Beri mereka rezeki, beri mereka yang rezeki yang cukup, dan peliharakan penghidupan mereka di dalam nama Yesus, agar mereka hidup dan dapat memuliakan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sial, kendala, langan, hambatan, rintangan, hamba-Mu tolak di dalam nama Yesus. Irayena labaya nardi asa baya huma asakanaya iraya hilaima sana. Engkau jamah dan tolong mereka. Demikian juga mereka yang mau melakukan pelepasan hak, menjual hak aset mereka, Engkau jamah dan buat terjual saat ini dalam nama Yesus. Segala sial dan kendala, hamba-Mu tolak dalam nama Yesus. Yang mau menjual rumah, pekarangan, demikian kintal, halaman, yang mau menjual dalam nama kebun mereka, demikian toko, dan juga yang mau menjual tempat-tempat usaha mereka, yang mau menjual barang-barang mereka dan aset-aset mereka, Engkau jamah dan bukakan jalan saat ini agar semuanya terjual di dalam nama Yesus. Terjual di dalam nama Yesus. Raya hilai masana, malaikat-Mu tolong Tuhan menjamah mereka dan menyelesaikan masalah mereka, masalah finansial keuangan mereka. Demikian mereka yang butuh pekerjaan, Engkau beri pekerjaan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga masalah dalam keluarga antara suami istri, orang tua dan anak, dan sesama kakak beradik, Engkau jamah dan tolong rukunkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Engkau berkati mereka yang ikut seluruh rangkaian pelayan ini. Engkau berkati dan tolong, berkati hidup mereka, dan jagakan peliharakan mereka dari segala yang jahat, dari para roh dan juga dari manusia. Engkau lindungkan mereka sisi rumah dan rumah tempat tinggal mereka. Engkau berkati dengan keamanan dan jauhkan dari yang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian hamba-Mu berdoa dan menutup pelayanan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.